Wow, padinya sangat luar biasa ya guys. Anakannya sangat banyak, kemudian bulir padinya sangat lebat, malainya sangat panjang, dan lebih daripada itu, rasa dari nasi padi ini rasanya sangat-sangat pulen ya. Sangat-sangat enak, ada yang berbau wangi dan saat ini luar biasa. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniko 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang 5 varietas padi nasi enak, pulen dan wangi. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 5 varietas padi nasi enak, pulen dan wangi. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke pertaniannya ya, agar pertaniannya itu memiliki kemajuan ya. Baik, saat ini kita membahas satu persatu varietas padi yang memiliki rasa nasi pulen. Yang pertama itu adalah varietas padi Cdenok Super, yaitu memiliki daun bendera tegak, tinggi tanaman 95 cm, kemudian umur panen itu 85 HST, jumlah anakan produktif 40 lebih ya. Ini Cdenok Super ini saya rekomendasikan karena memang selain daripada jumlah panennya juga sangat tinggi, kemudian juga sangat kokoh dan panennya juga sangat cepat. Ini memang anakannya sangat banyak. Jadi produksi dari tanaman ini panennya itu akan sangat luar biasa teman-teman ya. Dan rasa nasinya juga enak. Terus kemudian potensi hasil itu 9 ton per hektar. Tahan wereng, tahan tungro, agak tahan roboh, bulir super premium. Dan yang kita tunggu-tunggu di sini adalah rasa nasinya sangat pulen. Jadi saya rekomendasikan kalau teman-teman hobi dengan nasi pulen ya. Kemudian yang kedua itu adalah varietas padi mapan P05. Ya, potensi hasilnya itu bisa 13 ton per hektar, kemudian rata-rata hasil 10 ton per hektar. Umurnya itu 105 hingga 115 HST, jadi agak lama memang. Kemudian tinggi tanaman itu 103 cm. Kemudian anakan produktif itu bisa mencapai 25 hingga 35 batang per rumpun. Kemudian jumlah gabah per malainya itu 169 hingga 200 butir. Jadi termasuk sangat lebat ya. Kerebahan tahan. Ini memang padi jenis mapan ini saya rekomendasikan lah. Karena rasa nasinya juga enak. Dan biasanya kalau kita jual untuk beras, mapan ini memang lebih mahal dibandingkan dengan beras jenis beras yang lainnya ya. Jadi ini mantap teman-teman ya. Jika teman-teman hobi dengan nasi yang memiliki rasa pulen dan enak ini adalah salah satunya, yaitu padi mapan P05. Yang tadinya Cdenok Super ya. Cdenok Super itu juga enak ya. Kemudian tekstur nasi itu pulen ya. Ini harap dicatat. Mapan ini memiliki tekstur nasi pulen. Ini sangat baguslah untuk pemasaran berasnya. Kemudian bobot 1000 butir per gabahnya, 1000 butir gabah itu 30 ya, 30 gram. Kadar amilosanya 23,48%. Ketahanan terhadap penyakit, agak tahan terhadap tungro dan peka terhadap HDP strain 4 dan 8. Jadi padi mapan ini kalau kita jual beras itu memang harganya lebih tinggi karena memang rasa nasinya itu sangat-sangat pulen teman-teman, sangat-sangat lezat lah intinya seperti itu. Dan untuk produksi juga termasuk tinggi ya, karena bisa mencapai 10 ton lebih, bisa 13 ton tadi kalau potensinya ya. Kemudian bobotnya memang tidak terlalu berbobot ya, tetapi kalau untuk produksi lebih banyak hasilnya ya, per hektarnya itu lebih banyak dibandingkan Impari 32.
Tapi kalau masalah bobot memang kalah. Tapi kalau harga beras ini pasti bisa diadu, lebih mahal teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu adalah varietas padi Rojo Lele teman-teman ya. Memiliki umur 90 HST, anakan 25 hingga 30 batang perumpun, tingginya 110 cm. Jadi termasuk tinggi. Rasa nasi jangan ditanya Rojo Lele ini. Rojo Lele ini sangat pulen, sangat enak, apalagi kita makannya pakai pecel lele ya. Itu rasanya memang tidak ada tandingannya. Jadi teman-teman boleh variasi ya. Misalnya saat ini kita tanam 32, nanti di musim gadu atau musim rendeng itu teman-teman boleh menanam varietas padi Rojo Lele ini. Karena nasinya nggak main-main ya. Lezat sekali. Untuk penjualan beras juga lebih mudah. Karena ini banyak dicari oleh restoran-restoran ya. Bahkan orang-orang elit, intinya orang-orang kaya itu banyak yang membeli Rojo Lele ini. Karena rasa nasinya itu memang digemari oleh banyak orang ya. Dan anakannya juga sangat banyak teman-teman ya. Kemudian kerebahan itu agak tahan. Potensi hasilnya itu 6 sampai 8 ton per hektar. Potensinya. Jadi kalau kita bisa maksimalkan pupuknya, obatnya, ya insektisida, fungisida itu tepat, akurat, itu bisa mencapai 6 sampai 8 ton per hektar. Tahan terhadap jamur, termasuk jamur patah leher, jamur bles, jamur hawar pelepah. Itu tahan ini. Kerontokan sedang, bentuk gabah lonjong pipih. Rasa nasi gak bisa dilawan ini ya. Jadi teman-teman boleh uji coba bagaimana enaknya, lezatnya rasa nasi dari varietas padi Rojo Lele. Teman-teman boleh uji coba. Dan hasilnya juga gak mengecewakan ya. Ini sangat lebat sekali. Anakannya juga sangat rapat ya, tahan terhadap patah leher, tahan terhadap hawar daun, sehingga memang sangat kokoh ya. Kalau tidak diserang oleh hawar daun pelepah itu akan lebih kokoh ya, karena batang padi kita itu sehat seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu varietas padi Ngaos Mawar. Memiliki umur 95 hingga 100 HST, tinggi 83 cm, anakan 23 sampai 30 batang perumpun, bentuk tanaman tegak lurus, bentuk batang kokoh, daun bendera kudung, sudung, kerebahan tahan. Jadi Ngaos Mawar ini juga salah satu varietas padi yang memiliki nasi pulen dan enak dan sedikit wangi teman-teman ya. Kemudian umurnya juga tidak terlalu lama, 95 hari jika normal itu sudah panen. Dan hingga 100 hari ini biasanya banyak sulamannya, banyak penyakitnya. Kemudian tinggi tanaman itu juga tidak terlalu tinggi, jadi sangat baguslah untuknya. Lebih kokoh dibandingkan yang lainnya karena memang tinggi tanaman tidak terlalu tinggi. Kemudian kerontokan sedang ya. Bentuk gabah panjang dan besar. Jumlah gabah per malai 250 hingga 300 butir per malainya. Rata-rata hasil 8 ton, potensi hasil 11 ton. Dan bobot padi 1000 butirnya itu sekitar lebih daripada itu ya. Keunggulan sampai punduk, isinya itu sampai punduk sampai pangkal, tahan terhadap hama dan penyakit, batang kokoh, dapat ditanam di lahan irigasi dan tak ada hujan. Ngaos Mawar ini saya rekomendasikan teman-teman ya, karena memang rasa nasinya sangat enak dan lezat, sedikit wangi. Jadi kalau teman-teman hobi dengan
nasi ya, nasi yang enak, coba teman-teman boleh tanam ngaos mawar ini. Dan hasilnya juga tidak kalah dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima yang terakhir itu adalah varietas padi Inbrida C2. Varietas padi Inbrida C2 ini memiliki usia panen itu 90 HST. Kemudian tinggi batang 90 cm, daun bendera itu sudung dan tegak, bentuk gabah itu panjang dan montok. Anakan 40 batang per rumpun, jumlah bulir 250 hingga mencapai 280 butir per malai. Jadi varietas padi Inbrida C2 ini memang sangat luar biasa teman-teman ya. Karena memang anakannya sangat banyak, kemudian umur panennya juga tidak terlalu lama, hanya 90 HST. Kemudian tinggi batangnya juga tidak terlalu tinggi, cuman 90 cm. Daun benderanya itu sudung dan tegak, jadi memang itu tidak disukai oleh burung emprit ya, dan juga tahan terhadap roboh karena memang tinggi tanaman itu hanya 90 cm. Bentuk gabahnya itu panjang dan montok, jadi memang sangat disukai oleh banyak orang ya. Kemudian anakannya juga tidak main-main, itu bisa mencapai 40 batang per rumpun. Jadi saya rekomendasikan Inbrida C2 ini. Teman-teman boleh lihat di sini ya. Sangat rapat sekali padinya. Kemudian rata-rata hasilnya itu bisa mencapai 8 hingga 9 ton per hektarnya. Jadi rata-ratanya aja sudah tinggi, apalagi potensi hasilnya itu bisa mencapai 10 ton lebih. Dan nasinya ini yang paling penting, perlu digarisbawahi, enak dan pulen. Ya, ini boleh diadu dengan jenis varietas padi yang lain. Ya, rasa nasinya ini memang dicari oleh banyak orang. Ini sangat disukai oleh penikmat nasi. Kerontokan sedang, pengisian bulir itu bisa mencapai pangkal. Biasanya kan pangkalnya itu hanya tidak bisa berisi penuh ya. Kadang banyak yang hampa bahkan. Bobot gabahnya juga tidak main-main. 1000 butirnya itu bisa mencapai 30,27 gram. Perawatan juga sangat mudah. Jadi kelima varietas padi yang sudah saya sebutkan ini sangat saya rekomendasikan. Teman-teman boleh tanam ini secara rollingan, secara bergantian. Ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.